Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Mutia dan aku adalah mahasiswi dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta, jurusan Public Relations. Pada kesempatan kali ini, di video ini aku akan sharing mengenai informasi apa sih PR itu dan juga tentunya seputar PR. Tapi di video ini juga aku ingin memenuhi nilai MITES aku pada mata kuliah PR program. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih public relations. Public relations is about what you say, what you do, and what others says about you. Kalau udah ngomongin apa yang orang lain katakan, itu bisa disebut sebuah reputasi. Maka PR itu tentang reputasi. PR juga berfungsi sebagai jembatan antara sebuah perusahaan dengan publik untuk mencapai mutual understanding dengan membangun dan mempertahankan hubungan yang baik. Dalam dunia PR, kita ada peran PR yang paling dominan, yaitu ada dua. Yang pertama, Communication Technician, yaitu peran PR untuk mengimplementasikan segala rangkaian kegiatan PR, seperti membuat press release, membuat website, house magazine. Lalu yang kedua, ada Communication Manager, yaitu peran PR untuk merencanakan dan mengelola aktivitas PR yang ingin dibuat tentunya, seperti contohnya membuat campaign. Lalu ada juga 3 tipe kegiatan PR atau yang biasa disebut sebagai jargon dari strategi PR. Apa aja sih? Yang pertama itu ada project. Jadi project ini sebuah kegiatan komunikasi tunggal di bidang komunikasi yang digunakan untuk membantu mencapai objektif communication. Contohnya penyelenggaraan siaran pers untuk peluncuran produk. Lalu yang kedua ada campaign. Sama kegiatan komunikasi juga yang direncanakan dengan tujuan tertentu tetapi berdasarkan periode waktu tertentu. Lalu contohnya kampanye pola hidup sehat untuk menaikkan imunitas tubuh di tengah wabah COVID-19. Lalu yang terakhir ada program. Jadi program ini adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan dalam memenuhi tujuan. Contohnya dalam employee relations itu program family gathering internal perusahaan. Lalu suka ada yang nanya, apa sih perbedaan PR dan marketing? Bukannya sama aja? Eits, beda. Walaupun mereka saling berkesinambungan, jelas beda ya PR dan marketing. Kalau PR itu berfokus terhadap pola interaksi jangka panjang antara suatu organisasi dan seluruh publik. Dan juga PR itu berupaya meningkatkan hubungan, menghasilkan mutual understanding, niat yang baik, dan juga dukungan. Sedangkan marketing itu berfokus terhadap produk dan layanan yang menanggapi keinginan dan tujuan konsumen. Dan hal tersebut itu berusaha untuk mendorong pertukaran ekonomi antara organisasi dan konsumennya. Jadi jelas beda ya. Tapi di dalam marketing juga PR itu punya peran. Yang pertama itu ada mempublikasikan berita dan acara. Lalu yang kedua, mempromosikan produk dan layanan yang sudah established. Dan yang ketiga, menciptakan reputasi perusahaan yang menguntungkan. Lalu keempat, mengatur dan mempublikasikan penampilan juru bicara publik pemasaran. Dan yang terakhir, mendapat opini publik. Dalam sebuah komunikasi juga, kita itu tentu punya prinsip. Jadi prinsip-prinsip komunikasi itu ada truth, fundamentality, comprehensiveness, relevance, clarity, timeliness, consistency, accessibility, responsiveness to feedback, dan care. Jadi ada 10 ya prinsip komunikasi. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin seputar PR, sekarang juga kita masih ngomongin PR sih, tapi lebih ke planning PR program. Jadi dalam merencanakan sebuah program PR itu ada 8 tahapan atau 8 elemen. Yang pertama ini ada situation analysis. Jadi di situation analysis kita harus cari tahu permasalahan apa sih yang membuat perusahaan itu membutuhkan program PR, lalu kita cari tahu latar belakang perusahaan, latar belakang permasalahan, dan bisa juga menggunakan SWOT analysis, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Kalau strength dan weakness itu dari internal, sedangkan opportunities dan threats itu dari eksternal. Lalu, dalam situation analysis juga ada 3 macam situasi yang memerlukan program PR. Yang pertama, melakukan program perbaikan untuk mengatasi adanya masalah. Lalu yang kedua, untuk melakukan project. Dan yang ketiga, memperkuat upaya berkelanjutan untuk menjaga reputasi dan dukungan yang baik. Lalu, tahapan kedua dalam
planning PR program itu ada yang namanya objektif. Jadi tujuan dari apa yang kita buat ini apa sih yang mau kita capai, dan di dalam objektif ini biasanya menggunakan SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Jadi kita tuh dalam membuat tujuan tuh harus spesifik, measurable bisa diukur, achievable, realistic, dan juga time, jadi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, ada yang namanya audiens. Pada bagian audiens ini, penting banget kita tahu siapa audiens kita agar program PR lancar dan juga dilakukan dengan benar ya. Terus juga penentuan audiens ini bisa dilakukan dengan STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Dalam STP ini kita akan lebih mengerucut lagi untuk tahu gitu siapa audiens kita, karena nanti kita bisa tahu melewati geografis, demografis, psikografis, dan juga behavioralnya. Dan yang keempat ada yang namanya strategi. Jadi di strategi ini menjelaskan bagaimana suatu tujuan itu tercapai, memberikan pedoman dan juga tema untuk keseluruhan program kita. Dan di strategi itu tuh kayak sebuah program tuh dapat memiliki satu strategi atau enggak lebih, dan tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan program PR-nya membutuhkan banyak strategi. Lalu yang kelima ini ada taktik. Jadi taktik ini merupakan sebuah implementasi dari strategi yang telah dibuat tadi untuk mencapai tujuan kita. Dan juga taktik ini melibatkan penggunaan alat komunikasi untuk mencapai target audiens yang sebelumnya kita udah tentukan. Dan yang keenam ada yang namanya timetable. Penting banget untuk kita tahu karena nantinya timetable ini menjadi acuan agar program PR kita terlaksana sesuai rentan waktu yang telah ditentukan biar gak lewat gitu loh. Terus juga terdapat 3 aspek waktu penting dalam perencanaan. Yang pertama, memutuskan kapan kampanye harus dimulai atau dilakukan. Lalu yang kedua, menentukan urutan kegiatan seperti pre, main, post. Lalu yang terakhir, menyusun daftar langkah-langkah yang harus diselesaikan untuk menghasilkan produk akhir. Dan di tahapan ketujuh, elemen ketujuh, ada yang namanya budget. Perencanaan program PR itu nggak akan berjalan dengan lancar ya teman-teman tanpa adanya budget. Jadi tuh kita nggak akan maksimal kalau nggak ada anggaran. Dan di budget juga itu harus sesuai kebutuhan dan keinginan dari klien kita. Dan yang terakhir adalah elemen ke-8, yaitu evaluasi. Evaluasi ini dibutuhkan untuk mengukur suatu keberhasilan dari program PR yang telah kita buat. Dan kriteria evaluasi itu harus realistik, kredibel, spesifik, dan sejalan dengan harapan dari klien. Evaluasi juga menjadi acuan untuk nantinya kita jika ingin membuat program PR lagi. Jadinya kita bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Kalau gitu, itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap di rumah aja, stay safe and stay healthy. Bye-bye!